Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha yang dikasihi Tuhan dan para marketing yang saat ini dimanapun kita sedang berada, kali ini di bulan Februari ini di minggu ketiga, saya kasih judul adalah Berjalan di Padang Rumput bersama Kristus. Ada satu cerita ilustrasi yang menarik sekali, yaitu ada tentara Amerika yang bernama Jules dan Jeff. Karena dia mempunyai satu keahlian menemukan atau menyelidik tentang ranjau-ranjau darat, maka pada saat ada perang Vietnam, maka Jules dan Jeff ini dia dikirim ke Vietnam untuk maju dalam peperangan. Kita tahu di dalam medan peperangan itu ada terjadi banyak tempat yang dikasih ranjau darat. Sehingga bagi tentara yang tidak ahli, maka dia bisa menginjak ranjau darat itu. Dan maka ranjau darat itu akan meledak dan melukai tubuhnya si yang menginjak orang itu. Dan Jeff serta Jules ini, dia dua tentara muda yang masih sangat berpengalaman, walaupun masih muda, tapi dia berpengalaman, dia pandai menjinakkan, dia mengetahui titik-titik mana ada ranjau darat itu. Sehingga setiap kali pertempuran, dia selalu diterjunkan ke tempat itu dan selalu beroleh kemenangan. Karena dia pandai memantau di mana ada ranjau itu berada. Singkat cerita, setelah mereka selesai menghadapi peperangan Vietnam ini, mereka kembali ke Amerika, ke negaranya. Dan dalam situasi yang aman-aman saja. Setelah berapa tahun kemudian, mereka dalam posisi sudah tidak dalam keadaan perang. Negara pun, Vietnam dan Amerika pun sudah tidak berperang lagi. Dia datang kembali ke Vietnam. Dia ingin bereuni, menapak tilas tempat di mana dia dulu berhasil menjinakkan ranjau-ranjau darat itu. Singkat cerita, pada saat dia datang ke sana, mereka berdua datang ke sana, dia memasuki satu lahan yang dimana dulu dia sering kali menjinakkan ranjau-ranjau darat itu. Namun kali ini berbeda. Pada saat dia masuk ke sana, dia dengan bercakap-cakap, dia masuk dengan bersenda gurau, dia melewati tanah itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Boom! Apa yang terjadi? Ternyata mereka berdua menginjak ranjau darat yang tersisa, yang pada saat zaman perang tidak sempat dibersihkan. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia mengalami putus kakinya. Setelah pengobatan selesai, dia dengan memakai kursi roda. Dia katakan kepada wartawan. Wartawan bertanya, apa yang menyebabkan Anda bisa mengalami ini? Bukankah Anda waktu di dalam perang Vietnam itu Anda begitu hebat, begitu superior, pandai menjinakkan dan memantau di mana ada ranjau? Kenapa sekarang bisa? Dia katakan, pada saat perang dulu, kami selalu fokus, kami perhatian melihat ranjau itu sehingga kami bisa berhasil. Dan kami kemarin, pada saat kami datang ke sana kembali dan kami mengalami kecelakaan ini, karena kami tidak fokus, kami tidak perhatian, kami lengah, kami melewati tempat itu dalam kondisi tidak siap secara mata. Kita tidak memperhatikan, kita hanya bersenda gurau dan kami lengah. Dan kami mengalami ledakan itu. Dan akhirnya kami saat ini duduk di atas kursi roda. Saudara pemirsa, para pengusaha dan para marketing kasih Tuhan, ini cerita bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau 2 minggu yang lalu kita bercerita tentang berjalan di tengah lembah air mata bersama Kristus. Terus yang kedua, minggu kedua, berjalan di puncak gunung bersama Kristus. Kali ini berjalan di padang rumput bersama Kristus. Yang artinya adalah kondisi-kondisi keadaan kita dalam posisi aman-aman saja. Kehidupan kita oke, kerjaan kita oke,
usaha bisnis kita berjalan normal biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalam kondisi seperti itu, kita merasa bahwa kita sudah aman dan kita tidak waspada, maka peristiwa Jeff dan Jules itu bisa terjadi kita. Tiba-tiba bisa ledakan terjadi dan itu bisa melukai kita. Bisnis yang menurut Bapak Ibu semua para marketing, para pengusaha yang sudah establish semua berjalan normal, kita tidak waspada, maka kita bisa mengalami satu musibah. Itu sebabnya kali ini berjalan di padang rumput bersama Kristus, ada sikap-sikap yang harus kita lakukan. Sikap yang pertama adalah kita dalam hal ini harus selalu mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ini bercerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya yang akan dituntun kita di tempat padang rumput yang hijau. Jangan sampai kita terlena dengan berkat ada, dengan kondisi yang nyaman-nyaman saja. Kita jadi telinga rohani kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya di tengah kondisi saat ini saudara aman-aman saja, dan memang itu keinginan kita, saudara tetap harus menyedengkan telinga Anda untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara dan suara hati kita harus peka untuk kita bisa tetap mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga mendengar suara kita. Jadi jangan lengah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita teledor para marketing pebisnis dengan kondisi yang aman-aman saja seperti berjalan di padang rumput, maka kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Mari, yang pertama ini saudara pengusaha para marketing yang dikasihi Tuhan harus mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, di tengah kita kehidupan kita berada di padang rumput yang hijau, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan kemanapun Dia pergi. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Perhatikan kalimat ini. Gembala itu berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Artinya adalah kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita pergi, kita harus ikuti. Jangan mau seenaknya kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan keinginan kita sehingga kita bisa melenceng dari jalan Tuhan. Di tengah kondisi yang aman-aman saja, bukan berarti kita bisa santai. Di tengah kondisi yang berada di rumput hijau, bukan berarti kita boleh santai leha-leha saja. Tetapi tetap kita pun harus juga ikuti jalannya Tuhan kemanapun Dia pergi. Jangan pernah menggunakan keinginan pribadi kita, tetapi kita harus biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu sebabnya di dalam pengusaha, di dalam saudara para marketing yang mengasihi Tuhan, kita harus ikuti kemana Tuhan pergi. Dan yang ketiga adalah percaya akan penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Yang ketiga ini berbicara kepercayaan kita akan penyertaan Tuhan. Dari sini kita tahu kondisi kita bisa aman-aman saja seperti kita berada di lembah padang rumput yang hijau. Namun kita harus punya 3 sikap. Sikap pertama, kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan. Suara hati Tuhan, suara telinga rohani kita harus dengarkan, akan pada cendengkan untuk supaya mendengar suaranya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Kita ikuti di belakang. Artinya Yesus di depan, kita ikut di belakangnya. Dan yang ketiga, percaya akan
penyertaan Tuhan. Karena walaupun kita berada di dalam lembah air mata satu saat, kita tetap tidak takut karena tongkat Tuhan, gada Tuhan, itu yang menghibur aku. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa ketiga hal ini membawa kita untuk tetap kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Jangan sampai kondisi kita yang berada di padang rumput yang hijau itu berubah menjadi musibah. Tapi kita harus tetap ingin semua kondisi berjalan baik bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka padang rumput yang hijau itu akan kita nikmati terus dan terus. Terima kasih. Sampai di sini ulasan dari kita. Salam marketing Kristus.